Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nurmafazah, NIM 246101025 dari IP 1A. Saya akan menjawab pertanyaan UTS. Yang pertama adalah, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan Hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Nah, jawabannya adalah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan Hadis secara ilmiah, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pertama, analisis historiografi, yaitu mengkaji sejarah penulisan dan pengawetan Al-Quran dan Hadis. Banyak manuskrip kuno yang menunjukkan konsistensi teks. Yang kedua yaitu ilmu linguistik. Ilmu linguistik merupakan memeriksa keindahan bahasa, struktur dan gaya Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh karya sastra lain. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, adalah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern seperti dalam bidang sains dan kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu testimoni jujur, yaitu mengumpulkan testimoni dari para ilmuwan, pemikir, dan cendekiawan tentang dampak positif ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan mereka. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak, 4 aliran yang dijelaskan yaitu, yang dapat dijelaskan. Yang pertama, aliran rasionalisme, yaitu mengklaim bahwa akhlak ditentukan oleh akal dan logika. Islam mendukung penggunaan akal dalam memahami syariat dan mengembangkan akhlak. Yang kedua yaitu aliran nativisme, merupakan menekankan bahwa akhlak ditentukan oleh sifat bawaan manusia. Dalam pandangan Islam, meskipun ada sifat bawaan, akhlak juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan. Kemudian, aliran empirisme, merupakan penganggap akhlak terbentuk melalui pengalaman. Islam mengajarkan bahwa pengalaman hidup dan pendidikan sangat penting dalam membentuk akhlak yang baik. Yang terakhir yaitu aliran behaviorisme, menyatakan bahwa perilaku baik dapat dibentuk melalui penguatan positif. Dalam Islam, amal baik dan ibadah dapat memperkuat akhlak yang baik. Pertanyaan nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah, berakhlak kepadanya adalah bentuk pengakuan dan penghormatan. Bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah antara lain yaitu mengagungkan dan memujinya. Kita harus melakukan zikir dan pujian. Kemudian kita melaksanakan perintahnya. Kita harus menjalankan ibadah dan perintahnya dengan ikhlas. Bersyukur, kita harus bersyukur, menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa dan berusaha memperbaiki diri kita. Keempat, pertanyaannya yaitu, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu? Sebagaimana hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jawabannya yaitu, mengapa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak? Yaitu Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak yang baik adalah inti ajaran Islam. Meskipun ilmu sangat penting,
Akhlak yang baik adalah manifestasi dari ilmu yang diterima. Akhlak yang mulia membentuk karakter umat dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Pertanyaan yang terakhir, nomor 5. Salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Nah, fungsi sholawat untuk Rasulullah yaitu fungsinya sama ketika kita membaca doa setelah azan, di mana mengangkat derajatnya Rasulullah dengan bersolawat. Dan menunjukkan cinta dan penghormatan. Sholawat adalah ungkapan cinta untuk umat kepada beliau, mendapatkan syafaat, menguatkan keimanan dan pahala bagi yang bersolawat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.